Webinar. Selamat siang, dan sebelum saya membuka, saya mohon permakluman bahwa semua peserta nanti akan di-mute. Jadi nanti kalau misalnya somehow ter-unmute sendiri, mohon dibantu di-mute kembali supaya kita nanti bisa mendengarkan paparan dari pembicara dengan jelas tanpa ada feedback suara dari speaker manapun. Saya ingin menyapa pembicara tamu kita, Profesor Ainun Naim, PhD, Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat siang, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Dan saya juga ingin menyapa District Governor 3420, Rotary, DG Febri Dipukusumo. Selamat siang, DG. Yang juga bergabung hari ini bersama kita adalah DGI Nyoman Swastika. Selamat siang. Ada DGN Cindy Bahtiar, DGNB Lina Suratman, kemudian para PDGs yang juga selalu mendukung webinar Rotary, sehingga hari ini sampai ke webinar yang ke-9, dan hari ini topik yang diambil adalah Connecting for Good Through Education. Bapak Ibu, para peserta webinar, pendidikan dan literasi, kita sama-sama sepakat bahwa hal ini merupakan salah satu pilar yang paling mendasar, yang fundamental, sehingga bisa membuat kita bergerak bersama untuk membuat suatu pertumbuhan, sehingga nantinya pertumbuhan bisa kita sama-sama ukur untuk membuat suatu perkembangan yang sifatnya sustain. Dan UNESCO sendiri dibentuk untuk ikut mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki, sesuai dengan apa yang ditulis di artikel 1 dari Konstitusi UNESCO itu sendiri. Bapak Ibu, di Indonesia program-program tersebut diterjemahkan kepada dalam 4 tematik besar. Prof, correct me if I'm wrong, ada sektor pendidikan, kemudian ada sektor ilmu pengetahuan, kemudian ada juga sektor kebudayaan dan sektor komunikasi dan informasi. Sementara di Rotary sendiri, Bapak Ibu, 1 dari 6 area fokus yang kita selalu pegang adalah basic education dan literacy, yang sudah juga diterjemahkan oleh distrik masing-masing, kemudian klub dengan berbagai macam kegiatan sosial dan kemanusiaan, tujuannya yang didasari pada satu moto, yakni service above self. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada paparan dari pembicara tamu kita hari ini, saya ingin mengundang DG Febri Dipukusumo untuk menyampaikan welcoming remark kepada semua peserta webinar. Silakan DG Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, teman-teman di Bali, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Ainun Naim, PhD, Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia, yang dalam hal ini mewakili Menteri Pendidikan, Bapak yang seharusnya bisa bergabung bersama kami, tetapi kali ini dengan penuh rasa bangga dan rasa syukur Pak Sekjen bisa hadir untuk hari ini. Semoga nanti bisa disampaikan apa yang kita sampaikan di sini kepada Pak Menteri, agar supaya bisa terkoneksi dan terhubung apa yang dilakukan oleh Rotary untuk selama ini membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan. Seluruh senior leader dari Rotary Distrik 3420 Indonesia, dan juga kepada teman-teman dan sahabat Rotarian, Protractor yang ada di seluruh wilayah di distrik ini. Pak Sekjen, ingin kami sampaikan bahwa Rotary ini bergerak di distrik ada 3420 di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, dan Papua. Kemudian untuk distrik yang di sebelah atau distrik yang sama-sama Indonesia ada di Jakarta, Sulawesi, Jakarta, Sumatera, dan di Kalimantan. Nah, 2 distrik ini bekerja sama dan saling berkolaborasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, karena Rotary adalah sebuah organisasi pengabdian masyarakat yang tertua di dunia. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa Rotary juga bergerak, salah satu area fokus yang menjadi program atau pengabdian Rotary ini adalah salah satunya adalah basic education dan literacy.
hampir semua klub yang ada di distrik kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan anak dan guru yang ada di wilayah distrik kami, tetapi kami juga bekerja sama dengan banyak pihak dan tentu saja ini yang ingin kami sampaikan, beberapa highlight program yang dilakukan karena masa periode kepemimpinan Rotary ini ada di 1 Juli sampai 30 Juni. Dan beberapa highlight program yang kami sampaikan di sini, Prof, bahwa kami punya program yang rutin setiap tahun bekerja sama dengan Rotary Club Singapura dan beberapa sahabat-sahabat dari Malaysia yang disebut dengan Help the Children Project. Semua yang diberikan kepada anak-anak ini customize untuk mereka gunakan selama 1 tahun masa ajaran, sepatu, baju sekolah, seragam selama 1 tahun. Kemudian mereka tidak hanya memberikan bantuan, tetapi kami teman dari Singapura dan Malaysia datang langsung ke lokasi rumah anak-anak ini, berdialog dan berkomunikasi langsung, sehingga kami bisa ikut serta memotivasi untuk mereka mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian untuk proyek yang berikutnya yang juga kami lakukan dan sudah banyak tersebar di berbagai wilayah di distrik kami adalah mobile library. Kami bekerja sama dengan banyak perpustakaan daerah dan juga banyak komunitas yang ada di daerah, komunitas gemar baca, kemudian komunitas literasi. Karena bagi kami literasi ini adalah hal yang sangat penting untuk menunjang bagaimana anak-anak Indonesia melek terhadap informasi dan pengetahuan. Jadi kami suplai buku-buku, seperti tadi saya menyampaikan dari Pak Presiden Haryadi dari Solo, beliau menghibahkan 10.000 buku tulis dan juga buku cerita untuk membangun karakter building bagi anak-anak Indonesia yang sudah kami distribusikan di berbagai wilayah. Kemudian program highlight yang berikutnya, ini yang juga dilakukan setiap tahun sekali, bekerja sama dengan Rotary Club di Australia, dengan Rotary Club Bali Denpasar, Distribution Day. Setiap bulan di mana anak-anak masuk tahun ajaran baru dan akan mengakhiri tahun, biasanya mereka datang dan memberikan bantuan kepada anak-anak, dan acara Bali Kids ini sangat menginspirasi anak-anak di Bali, bagaimana mereka sangat semangat, bagaimana mereka sangat luar biasa antusias menyambut program ini. Dan proyek yang berikutnya yang juga tidak kalah menariknya, bahwa kami sering mendatangi sekolah-sekolah yang ditampilkan ini, salah satu sekolah, proyek dari Rotary Club Bali Taman dengan Rotary Club di Jepang, memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan gigi. Kami datang ke sekolah, tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kesehatan gigi, tetapi di sekolah ini dan banyak sekolah lain di Bali juga dibangun MCK, kemudian tandon air, dan wastafel, yang mana ini adalah hal-hal yang penting untuk melengkapi prasarana sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang sangat menunjang untuk anak-anak didik. Karena banyak di Surabaya pun juga kami membangun sekolah-sekolah yang mohon maaf mungkin kurang layak lagi, kami perbaiki dan dibangun sehingga anak-anak senang. Bahkan ada satu sekolah binaan dari Surabaya Kaliasin. Di situ sekolah ini tidak punya kamar mandi atau toilet. Kemudian kalau anak-anak belajar untuk pergi ke toilet, mereka harus keluar dari halaman sekolah dan mencari toilet terdekat di dekat sekolah. Ketika itu teman-teman dari Rotary Club Surabaya Kaliasin punya kepedulian yang tinggi, kemudian membangunkan toilet. Tetapi hal yang lucu bahwa guru-guru di sana menyampaikan, di SD Anna Maritim di Surabaya, mereka menyampaikan, Ibu setelah diberi toilet yang bagus, berkali-kali anak-anak ini izin terus keluar. Bu Guru, saya izin keluar. Pak Guru, saya izin keluar. Karena ternyata saking senangnya dengan toilet yang baru dan bersih ini. Tapi anyway, mereka menjadi lebih senang dan care dengan kebersihan. Education dan literasi project kami lakukan di berbagai tempat, dan di foto ini yang dilakukan teman-teman di Kupang dan juga teman-teman di daerah lain yang begitu banyak kepedulian terhadap program-program literasi. Kemudian untuk proyek berikutnya yang juga menjadi highlight kami di tahun ini, proyek dari Rotary Club Semarang Sentral dengan Rotary Club Mataram Lombok, di mana memberikan bantuan ketika itu 3 sekolah sudah
hancur karena gempa, kemudian kami melihat ke sana, ini Bupati Lombok Utara menerima langsung hibah dari 3 sekolah yang dibangun oleh Rotary di wilayah Lombok Utara. Kemudian yang berikutnya juga adalah sebuah proyek yang mewarnai masa periode ini adalah proyek cegah talasemia. Dan proyek cegah talasemia ini adalah sebuah proyek bagaimana kita mengedukasi anak-anak SMA di Makassar, di Sulawesi Selatan. Jadi proyek ini adalah proyek bagaimana kita memberikan edukasi mengenai kesehatan, dan setelah sosialisasi langsung diadakan tes pemeriksaan dini tentang talasemia. Kemudian untuk proyek yang juga menjadi highlight proyek kami, yang selama ini juga selalu kami disupport untuk perizinan dari Kemendikbud juga, dan mungkin nanti ke depan kita bisa lebih banyak berkolaborasi, karena setiap tahun Rotary mengirimkan dan mensponsori anak-anak youth exchange untuk mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan internasional di berbagai negara. Kemudian kami juga menerima selama 1 tahun. Jadi ini bertukar pengalaman, dan anak-anak akan selesai masa studinya di akhir bulan Juni ini, dan insya Allah mohon restu semoga per 1 Juli semua anak-anak kita sudah kembali lagi ke tanah air. Dan tampak pada gambar bersama Wali Kota Solo yang berbaju biru, ini adalah anak exchange kami yang dia juga ikut dalam sebuah tari kolosal dan juga bisa berinteraksi bersama-sama dengan anak-anak di Solo. Dan ini saya rasa hal yang sangat bagus untuk memberi kesempatan pada anak-anak Indonesia memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian proyek yang menjadi andalan kami juga adalah Rotary Youth Leadership Award, bahwa setiap tahun Rotary mempersembahkan, mensponsori anak-anak muda berbakat dari seluruh wilayah di Indonesia, dan tempat pelaksanaan juga berpindah-pindah. Kebetulan tahun ini dilaksanakan di Solo. Ini adalah program bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas leadership buat anak-anak di usia SMA dan kuliah. Jadi bekal pendidikan yang kami berikan kepada mereka. Lalu program yang baru saja kami jalankan dan juga dibantu oleh teman-teman lain, Street with Kids, yang di atas ada beberapa foto dari Sumba. Kami membagikan buku-buku buat anak-anak di Sumba. Kami datang ke perkampungan di mana anak-anak ini seharusnya liburan di saat ini. Kami datang dan memberikan bingkisan hadiah liburan untuk mereka dalam program Kids to Kids Project, yang mana kita ingin berbagi kebahagiaan untuk anak-anak. Dan program kami juga yang mensupport generasi muda di sini adalah program kami memilih setiap tahun disebut dengan Duta Literasi Rotary. Sudah 2 periode ini Duta Literasi Rotary, dan nanti insya Allah di akhir bulan ini kami akan mengumumkan penerima Duta Literasi Rotary untuk tahun 2020, di mana anak-anak ini nanti akan menjadi duta kami untuk mewakilkan tentang literasi dan basic education. Dan kemudian ada satu klub yang punya passion khusus di bidang edukasi dan juga literasi, adalah klub Rotary Club Surabaya Persada, yang beberapa kali mempunyai program untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Mereka sudah pergi ke Australia, kemudian ke Malaysia untuk melakukan ekspedisi, tetapi dalam sebuah bentuk kegiatan yang luar biasa, karena harus melalui seleksi Junior Practice Literacy dan dari IC yang mereka punya. Dan baru saja kami launching kemarin, Prof. dan juga teman-teman semua, adalah Read Aloud Training Program sebagai program distrik grant kami, adalah untuk guru-guru yang ada di wilayah Jawa Timur. Kurang lebih ini adalah highlight project yang ingin kami sampaikan untuk bisa mewarnai bagaimana pendidikan di Indonesia dan anak-anak ini bisa semakin maju. Harapan kami ke depan, Rotary Distrik 3420 dan Rotary Indonesia secara keseluruhan bisa bekerja sama mensupport kegiatan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, agar kami bisa ikut serta mendukung program
pemerintah dalam hal pendidikan, karena kami sangat concern dan sangat peduli terhadap bagaimana pendidikan ini bisa meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita bisa berdiskusi dan juga bisa bersama-sama saling berbagi, saling melengkapi. Semoga kehadiran Rotary bisa betul-betul hadir di setiap nafas Indonesia dan memberikan arti bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak DG Febri Dipokusumo langsung dari Solo. Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan dan komitmen yang kuat dari Rotary Distrik 3420 di area education dan literacy ini, dan saya yakin dan percaya kita mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi sehingga seperti yang disampaikan oleh DG Febri tadi, kita juga bisa turut dengan optimal mendukung program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu, dari Solo saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menuju Malaysia. Kita akan bertemu dengan Alma Diavira, Duta Literasi Rotary tahun 2017 yang juga pernah menjadi Rotary Youth Exchange. Selamat siang, Dia. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Dia? Alhamdulillah baik. Oke, Dia udah berapa lama di Malaysia? Sudah 4 bulan. Dia dari Malaysia dari akhir Februari dan rencananya baru pulang pertengahan Agustus. Oke, baik Dia, silakan Dia sharing bersama Rotarian yang ada di webinar siang ini. Silakan Dia. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbagi mengenai perjalanan menjadi seorang duta literasi Rotary Distrik 3420 tahun 2017. Tentunya Dia ingin berterima kasih banyak kepada Rotary Distrik 3420 yang telah memberikan kepercayaan dan amanah bagi Dia untuk memangku jabatan ini. Nah, sebenarnya dia nih saat dilantik ini masih muda banget sih. Dia dilantik saat berusia 19 tahun dan rasanya teman-teman duta muda lainnya itu sudah lebih senior begitu. Dan zamannya dia menjadi duta literasi itu adalah generasi pertama Rotary Distrik 3420 memiliki duta muda, di mana saat pelantikan itu dia dilantik oleh DG Febri di Solo, suatu pengalaman yang tentunya berkesan di hati dia. Dan dari pengalaman menjadi seorang duta, dia bisa belajar bahwa menjadi duta itu adalah suatu privilege, bahwa dengan memiliki title seorang duta, maka kita mendapatkan platform lebih besar lagi untuk berkarya. Kadang anak muda itu untuk berkarya itu bingung begitu loh, bagaimana cara memulainya, apakah akan ada orang yang menganggap kita begitu, karena kita masih muda. Nah, dengan adanya title Duta Muda, ini semacam memberikan kepercayaan kepada kita, kepercayaan kepada masyarakat juga bahwa ya anak muda ini patut kita berikan ruang untuk berkarya. Dan alhamdulillah dengan title Duta Literasi yang dia peroleh ini, dia mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, antaranya ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di mana kami cukup banyak berkolaborasi, mulai dari kalau teman-teman di sini pernah ke Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang baru, yang tertinggi di Asia. Nah, itu kan di bawah di lantai satunya ada Videotron. Biasanya di Videotron itu diisi oleh petinggi-petinggi di Indonesia, ada dari wali kota, gubernur, dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia diberikan ruang untuk berbagi mengenai apa sih perspektif literasi dari anak muda gitu. Juga dia sering diajak berkeliling Indonesia untuk membagikan perspektif tentang bagaimana sih cara memanfaatkan literasi di anak muda untuk meningkatkan profil. Jadi dia pernah diajak ke Lumajang, ke Labuan Bajo, dan tentunya itu pengalaman yang sangat bukan mata. Juga pernah diajak berdiskusi di Perpustakaan Nasional bersama public figure dan petinggi di Perpustakaan Nasional juga. Di tingkat internasional, alhamdulillah juga dia bisa berkolaborasi dengan Konjen Amerika Serikat di Surabaya. Jadi
kami berhasil mengajak beliau untuk tampil ludruk bersama organisasi yang saat itu dia pimpin, yaitu Rotary Club of Surabaya Darmo. Suatu pengalaman yang luar biasa sih, karena ludruk itu diadakan ketika dalam rangka merayakan ulang tahun Surabaya sih. Jadi mengetahui betapa besar concern Ibu Konjen US itu, Ibu Heather Variava yang kini sudah menjadi wakil kedutaan besar US di Indonesia yang berlokasi di Jakarta, ya itu membuat saya semakin cinta juga sih ke budaya Indonesia. I mean, beliau saja mau mengapresiasi ludruk gitu. Bagaimana dengan kita orang Indonesia yang memiliki budaya tersebut. Terkait menjadi duta, orang mungkin hanya melihat, wah enak ya jadi duta begitu. Tapi sesungguhnya berdasarkan pengalaman dia, bahwa momen menjadi duta itu justru adalah titik kulminasi dari apa yang telah kita persiapkan sebelumnya. Jadi kalau boleh di next slide-nya. Ya, jadi saya rasa ada 3 proses yang perlu kita pikirkan ketika menjadi seorang duta. Yang pertama adalah sebelum, yang kedua masa menjabat, dan ketiga masa pensiun. Untuk sebelum jadi duta, prosesnya cukup panjang sih. Ya memang dia dari dulu passion terhadap literasi, karena literasi itu menurut dia sesuatu yang sangat empowering, bahwa dengan memiliki kemampuan literasi yang bagus, maka kita bisa memiliki peluang yang lebih untuk meraih impian. Nah, jadi sebelum jadi duta literasi itu dia ikut Rotary Youth Exchange, suatu program pertukaran pelajar selama 1 tahun oleh Rotary, di mana dia berangkat ke US dan Kanada gitu. Dan sepulangnya dia program pertukaran pelajar, dia menulis buku yang berjudul Kisahku sebagai Exchange Student. Tentunya tentang pengalaman dia menjadi siswa pertukaran pelajar. Alhamdulillah buku ini bisa cetak 2 kali. Dia bilang, wah luar biasa sih anak muda bisa menghasilkan buku yang digemari masyarakat begitu. Dan tidak hanya buku, dia juga bentuk berkarya dia terkait masa exchange adalah banyak berkegiatan terkait anak muda, terkait bagaimana menjadi warga dunia di usia muda. Kenapa kok dia masih pingin, mungkin orang bisa bilang ya udah pulang exchange sudah selesai aja, tapi dia memiliki persepsi bahwa aku sudah belajar banyak sekali ketika aku exchange. Rasanya kok sayang banget kalau masa dan pelajaran yang dia dapat selama exchange itu dibiarkan begitu saja, tidak dibagikan ke banyak orang. So, dia juga mengetahui bahwa Rotary ini organisasi yang luar biasa, bahwa Rotary juga memiliki Rotrack. Rotrack ini adalah partner mudanya Rotary untuk anak usia 18-30 tahun. So, akhirnya dia banyak berkecimpung dengan Rotrack. Dia aktif kegiatan literasi, and somehow it was a surprise bahwa Rotary memiliki duta muda, dan dia pun terpilih menjadi duta muda literasi gitu. Surprise, but then dia juga harus memikirkan depannya apa yang bisa dia lakukan dengan title yang dia miliki ini. Tentunya dalam berkegiatan lebih baik apabila kita bisa bersinergi dengan banyak pihak. Sebagaimana tadi dia ceritakan di awal, bisa bersinergi dengan Perpusnas, Konjen, but after all, dia juga selain mengejar yang besar tersebut ya, seperti Perpusnas dan Konjen, ada suatu rasa tersentuh begitu ketika dia bisa berbagi ke teman-teman SD, SMP, SMA tentang
kalau kalian bisa kalau kalian memiliki passion terhadap literasi dan kalian mau bekerja keras di bidang tersebut, maka kalian akan mewujudkan impian itu. Memiliki kesempatan untuk berdekatan dengan mereka, berdiskusi itu adalah momen yang sangat menyentuh dan insightful begitu. Banyak banget kegiatan dia di saat menjabat, but if I could highlight salah satu yang menurut dia paling challenging tapi juga impactful adalah ketika dia bisa menginisiasi Global Grand Rotary Empowering Literacy from Library untuk 10 SMP dan 10 SMA di Jawa Timur. Di mana ini menurut dia ini proyek literasi yang unik karena tidak hanya memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang perpustakaan seperti sofa, buku, rak buku, komputer, printer, dan sebagainya. Tetapi di proyek yang dia inisiasi ini juga kami berikan soft skill training, yaitu menulis dan juga public speaking. Karena kami merasa bahwa sayang aja begitu kalau kita sudah memiliki buku yang bagus, tetapi kita tidak bisa mengelolanya untuk kebaikan kita, begitu. That's why kami ingin menekankan pentingnya ada soft skill training, begitu, di mana di akhir dari soft skill training yang berlangsung selama 1 tahun, kami mengadakan lomba debate untuk parameter pelatihan debat dan juga dalam parameter dalam menulis adalah kami menerbitkan karya terpilih dari para peserta Global Grant untuk dijadikan buku, gitu. Oke, masa menjabat 1 tahun selesai. Akhirnya masuklah ke masa pensiun. Well, sebenarnya kalau dibilang pensiun banget sih enggak ya. I'd say yang pensiun itu selempang sih, karena ya sudah selesai masaku, ya udah nggak pakai selempang duta literasi lagi. But bukan berarti masuk masa pensiun berarti dia berhenti berkarya di bidang literasi. Justru di masa pensiun sekarang ini dia lebih semakin semangat untuk berkarya di bidang literasi, karena itu dia selama masa menjabat dia sudah mendapatkan berbagai insight, sudah memiliki berbagai network untuk mengadakan kegiatan literasi yang lebih baik begitu. Dan beberapa kegiatan yang bisa dia highlight setelah dalam masa pensiun sih, yang pertama bersama Rotaract yang dia dirikan dan juga sekarang dia jadi presidennya, Rotary Club of Surabaya Persada, kami mengadakan sebuah kompetisi literasi di mana kami memberikan reward kepada pemenang untuk terbang ke Malaysia secara gratis. Nah, di Malaysia ini kita tidak sekedar jalan-jalan, tetapi kita juga melakukan kegiatan bersama partner Rotary kami di Malaysia. Ada di Taylor Sekolah Campus, itu salah satu universitas yang favorit di Malaysia, juga di University Teknologi Petronas begitu. Dan alhamdulillah proyek ini mendapatkan award the most outstanding international service project di Malaysia. Jadi senang banget proyek ini bisa diapresiasi oleh pihak asing begitu. Wow, luar biasa dia. Mohon maaf, sebetulnya kami masih ingin mendengarkan lebih banyak lagi, tapi maaf sekali harus saya potong karena kita harus move dengan agenda berikutnya. Luar biasa dia sudah sharing tadi proses sebelum, kemudian pada saat menjabat, kemudian setelah pensiun, itu seperti proses perusahaan in do out proses. Dan dia terima kasih banyak, luar biasa, becoming youth as a global citizen, dan maju terus, keep moving forward, dan sukses selalu dia. Terima kasih sekali lagi sudah sharing bersama kami. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar luar biasa tadi dari sharing dari Almadea dan Duta Literasi Rotary tahun 2017. Dan saya sekarang harus pindah ke
guest speaker kita, Profesor Ainun Naim PhD. Bapak Ibu, banyak sekali sebetulnya program-program yang sudah dilakukan di Indonesia yang terkait dengan peningkatan literasi dan juga education, di antaranya digital library, kemudian e-learning di sekolah-sekolah, dan juga ada Global Insight, termasuk juga pengukuran dalam statistik pendidikan masyarakat, dan juga ada neraca pendidikan yang diukur dan juga dibagi dalam informasi terbuka. Bahkan dari literasi dan pendidikan yang luar biasa baik di tahun 2019 ini Indonesia punya 5 startup company yang menyandang gelar unicorn dengan nilai valuasi perusahaan 1 miliar US dollars minimum atau setara 14,1 triliun rupiah. Luar biasa kebanggaan untuk Indonesia sendiri. Dan literasi di Indonesia kalau pada tahun 1980 hingga 2018 rata-rata di angka 90,1%. Nanti mungkin Profesor Ainun akan membagikan lebih banyak informasi mengenai literasi, dan average minimum yang kita sempat capai kemarin di angka 67,31% di 1980 dan maksimal 95,66% di 2018. Saya belum ketemu angka 2019 dan 2020, jadi belum bisa sharing di siang hari ini. Bapak Ibu, saya langsung masuk dan mengundang pembicara kita, Profesor Ainun Naim PhD, Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat siang, Profesor Ainun. Sebelumnya saya akan sharing juga beliau meraih gelar PhD Business Administration dari Temple University, Philadelphia, USA, dan juga Professor of Accounting University, Universitas Gajah Mada. Dan beliau sempat menjadi Director of Finance dari PT Pertamina, dan Secretary General the Ministry of Education and Culture tahun 2011 hingga 2015, kemudian menjadi Secretary General the Ministry of Research, Technology, and Higher Education di 2015 hingga 2019. Dan 2019 hingga saat ini beliau adalah Secretary General the Ministry of Education and Culture dari Republik Indonesia. Silakan Prof, kami sudah tidak sabar mendengar paparan dari Profesor Ainun. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Rika, dan yang saya hormati Ibu District Governor, Ibu Febri Dipokusumo, dan juga Bapak Ibu peserta webinar, para Rotarian, dan pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua sehat dan dapat menjaga kesehatan masyarakat kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk berbagi berbagai informasi atau program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat berupa pendidikan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dari Rotary Club ini, khususnya Distrik 3420, untuk ikut memberikan layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk. Saya yakin bahwa berbagai program yang sebagian tadi dijelaskan dan juga dipresentasikan oleh salah satu peserta exchange ya, yang di Malaysia, itu akan memperkaya, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas anak didik kita, para siswa kita, dan juga generasi muda kita. Memang pendidikan ini tidak bisa dikerjakan oleh sebagian masyarakat saja, tetapi harus dikerjakan oleh semua pihak, ya, baik pemerintah, negara, masyarakat, ya, bahkan peserta didik sendiri, siswa, keluarganya, ya, dan sebagainya, termasuk industri dan komponen masyarakat lainnya. Negara kita alhamdulillah sangat menyadari pentingnya pendidikan, dan oleh karena itu masalah pendidikan ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar
dan negara juga menjamin alokasi sumber daya untuk pendidikan berupa alokasi anggaran negara yang minimum 20% yang harus dialokasikan untuk pendidikan. Memang kelihatannya 20% ini besar ya. Angkanya lebih dari atau sekitar 450 triliun untuk pendidikan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ukuran atau size penduduk kita dan usia penduduk kita dalam masa kuliah, masa belajar, masa pendidikan, ini kecil karena jumlah penduduk kita yang ada dalam usia sekolah, ya termasuk perguruan tinggi itu bisa mencapai 55 juta lebih. Nah, 450 triliun untuk 55 juta siswa dan mahasiswa itu masih relatif kecil. Dan kalau kita lihat angka statistiknya memang alokasi kita, spending ataupun pengeluaran kita untuk pendidikan, baik oleh negara maupun oleh sektor swasta dan masyarakat, dibanding berbagai negara lain, apalagi negara OECD atau negara relatif maju, itu masih relatif kecil. Pengeluaran kita diukur dari size siswa yang kita miliki. Jadi spending per student itu sangat kecil kita ini. Sehingga apa yang dilakukan Rotary ini sangat berarti, ya sangat penting untuk memperkaya dan juga memperbesar kapasitas pendidikan kita. Nah, pentingnya pendidikan ini meningkat lagi kalau dilihat situasi sekarang. Situasi sekarang dunia semakin kompleks, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi semakin cepat. Ya, tadi Mbak Erika menyebutkan tentang startup, ya, kemudian startup yang sukses, yang ada 5 startup di Indonesia yang sukses, ya. Ini adalah sebagian dari buah inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana ini merupakan syarat utama kalau kita ingin menjadi masyarakat atau negara yang sejahtera, ya, dengan pendapatan yang tinggi. Nah, dari aspek ini pendidikan sangat penting. Kemudian ada satu aspek lain yang harus kita perhatikan, yang lebih menyadarkan kita lagi tentang pentingnya pendidikan, yaitu apa yang sering disebut atau kita sering menyebut sebagai bonus demografi. Ya, jadi dalam beberapa tahun, mulai dari sekarang sampai 2035 dan seterusnya, bahkan sampai 2040-an, itu kita mempunyai bonus demografi. Artinya apa? Artinya jumlah penduduk kita atau proporsi penduduk kita yang ada dalam usia produktif itu lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada dalam usia non-produktif. Ya. Nah, penduduk yang usia produktif ini harus kita isi agar supaya betul-betul bisa menjadi bonus. Nah, isinya apa? Tentu dengan pendidikan. Jadi penduduk atau generasi muda kita itu harus kita beri pendidikan yang baik, ya, dan melihat dinamika yang berkembang sekarang, meningkatnya kompetisi, kemudian juga semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kita juga harus punya inovasi pendidikan sehingga masyarakat kita bisa tetap menjadi masyarakat yang berpendidikan, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan berinovasi. Sebetulnya ada satu lagi yang sekarang ini sangat penting, yaitu mengenai pandemi. Ya. Sekarang kita menghadapi pandemi yang sudah berjalan beberapa bulan. Ya, hampir semua negara di dunia ini mengalami. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap punya prinsip, paling tidak ada 2 prinsip. Pertama adalah bahwa kesehatan dan keselamatan siswa, guru, orang tuanya, orang tua siswa, dan masyarakat itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, kita tetap juga harus menjaga keberlangsungan proses pendidikan. Jadi walaupun
kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan tatap muka, tetapi kegiatan belajar mengajar itu harus tetap dilakukan, ya. Proses pendidikan ini harus tetap sustainable dengan cara yang lain. Oleh karena itu kita melakukan layanan pendidikan secara online, kemudian juga offline kalau daerahnya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, dan kita berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, ya, baik unsur negara, pemerintah maupun pihak swasta, ya, sehingga kalau Bapak Ibu melihat siaran televisi untuk pendidikan, ya, itu konten yang ada bisa itu kedengeran ya suaranya, Bu. Tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi itu 3 hal yang membuat kita harus lebih memperhatikan pendidikan, menjaga keberlangsungan pendidikan, bahkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita. Nah, kebetulan sekarang ini kita ada pada tahun pertama dari kabinet yang baru. Ya, tadi Mbak Erika menyebutkan saya dulu pernah menjadi sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang ini menghadapi dinamika yang ada tadi, yang tadi saya sebut, Mas Menteri, mohon maaf siang ini tidak bisa bergabung. Mas Menteri menayangkan atau menggunakan, membangun satu strategi yang kita kenal dengan konsep Merdeka Belajar, ya, untuk pendidikan dasar menengah, kemudian Kampus Merdeka untuk pendidikan tinggi. Sebelum saya lanjutkan mengenai strategi ini, saya ingin sampaikan bahwa dengan strategi yang baru ini, Rotary ini, lembaga seperti Rotary ini punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau berkolaborasi dengan semua unsur dari pendidikan dan kebudayaan, ya, atau unsur pendidikan. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan. Yang sebelumnya mungkin bisa tetapi terbatas, tetapi ke depan ini kesempatannya akan lebih besar lagi. Nah, saya akan menjelaskan 10 strategi baru yang sekarang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mungkin kalau bisa ya saya apa bisa share screen ya? Mas Wahyu mohon dibantu supaya Sudah bisa, silakan. Ya. Terima kasih. Oh baik, ini sudah bisa. Ya, jadi ini adalah strategi utama berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar yang dikembangkan oleh Mas Menteri Nadiem. Ya. Yang pertama adalah menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, baik tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan informal. Maksudnya kolaborasi ini apa? Maksudnya begini, Indonesia ini kan negara dengan tingkat diversitas yang tinggi. Banyak sekolah yang bagus, yang maju-maju. Bahkan kalau kita lihat berbagai kompetisi tingkat dunia, ya tidak jarang, ya sering kita menemukan murid kita, siswa kita menjadi juara, ya di berbagai ajang olimpiade, apakah matematika, fisika dan sebagainya. Tetapi banyak juga sekolah-sekolah kita yang belum memenuhi standar, ya, mutu pendidikan. Banyak siswa kita yang juga proses belajar mengajarnya terhambat karena kurangnya sarana prasarana atau karena masalah lainnya, apakah itu bencana alam,
kemudian juga masalah sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksudkan dengan adanya kolaborasi ini adalah sekolah yang maju itu hendaknya membantu mengembangkan sekolah yang belum maju, ya, yang perlu dibantu. Membantunya bagaimana? Ya dengan membantu meningkatkan kapasitas gurunya, pertukaran guru misalnya, ya, atau membantu memenuhi kebutuhan bahan ajar yang ada di sekolah itu dan sebagainya. Jadi ada semacam kerjasama antara sekolah yang sudah berkualitas tinggi dengan yang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Nah, sekolah-sekolah yang diberi tugas untuk mengembangkan sekolah lain ini kita sebut dengan sekolah penggerak. Jadi itu yang pertama. Gurunya juga begitu. Guru yang kita anggap punya kualifikasi yang lebih tinggi harus mengembangkan guru lainnya yang belum memenuhi standar kualifikasi guru. Nah, guru ini kita namakan juga dengan guru penggerak. Itu yang pertama. Kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Ya, jadi esensi pendidikan itu antara lain, ya, tapi terutama terletak pada guru. Nah, guru ini yang mengkoordinir kepala sekolah. Ya, jadi guru dan kepala sekolah harus kita tingkatkan kualitasnya. Nah, peningkatan kualitas ini mulai dari sistem rekrutmen kita perbaiki, kemudian juga kualitas trainingnya, ya, asesmen, serta kita akan membangun suatu platform teknologi yang bisa digunakan oleh para guru untuk mengembangkan diri. Ketiga, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin melihat ada platform orang untuk mendapatkan fasilitas layanan transportasi seperti Gojek, atau Grab, atau Bukalapak untuk belanja, Bibli, dan sebagainya. Kita ingin punya untuk pendidikan. Sekarang sudah ada, tapi dalam skala yang terbatas. Misalnya sekarang kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan rumah belajar. Ya. Nah, itu yang akan kita kembangkan secara lebih komprehensif, ya, sehingga bisa digunakan secara lebih luas oleh kalangan pendidikan yang jumlahnya lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Ini termasuk penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi. Nah, ini saya kira juga sesuai dengan sebagian dari program Rotary tadi yang menyangkut literasi. Kemudian numerasi, ini artinya anak didik kita harus punya kemampuan pemecahan masalah, berpikir dengan order yang tinggi, ya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, mempunyai karakter yang kuat, kemudian juga punya kompetensi dan bisa bersikap fleksibel dalam arti bisa bergaul di kalangan masyarakat dunia. Itu yang keempat. Kelima adalah meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi pendidikan yang merata. Kita ketahui sesuai dengan regulasi yang baru, sekolah dasar menengah itu di bawah kewenangan daerah, ya. Jadi SD, SMP di bawah kabupaten atau kota, sedangkan SMA, SMK itu di bawah kewenangan provinsi. Sehingga ketika kita membina sekolah-sekolah itu, kita membina melalui pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian keenam, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan, ya, aman, inklusif, memanfaatkan teknologi, ya, jadi kolaboratif, kreatif, kemudian juga sistem belajar berbasis pengalaman. Artinya definisi belajar ini kita perluas, ya. Belajar tidak hanya mempelajari sesuatu di dalam kelas, tapi juga di luar kelas dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Nanti saya kira ketika saya menjelaskan tentang Kampus Merdeka, saya akan kembali ke aspek ini. Kemudian keenam, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan, maaf tadi sudah,
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Ini terkait dengan mobilisasi dana CSR, pemberian insentif pajak, kemitraan swasta dan publik, otonomi, dan juga pemberian benefit yang lebih besar. Kedelapan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Jadi ini terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan peran pendidikan yang bersifat vokasional, agar supaya, karena ini juga sesuatu yang unsur pendidikan yang diperlukan oleh industri, kita perlu menggerakkan atau meningkatkan sekolah vokasi ini. Dan kita ingin melibatkan pihak industri untuk ikut mengembangkan sekolah vokasi ini. Ini dalam bentuk misalnya rekrutmen guru atau dosen atau trainer untuk sekolah vokasi dan politeknik yang datang dari industri. Selama ini itu sulit karena regulasi yang ada. Nah, regulasi ini akan kita ubah sehingga memungkinkan para profesional itu untuk mendidik atau melatih di SMK dan juga program-program diploma dan politeknik. 9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Ini terkait dengan upaya kita untuk punya kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi. Dan ini kita bisa melihat hasilnya sebetulnya dalam jangka pendek ini ketika kita menghadapi pandemi. Kita sekarang sudah bisa menghasilkan alat rapid test sendiri, ya, bahkan termasuk untuk tes yang swab atau PCR bisa kita hasilkan atau kita menggunakan produk sendiri. Saya kira kemarin Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Kesehatan juga mengumumkan tentang keberhasilan kita di bidang ini dari lembaga-lembaga penelitian yang kita miliki. 10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi yang lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan politeknik. Nah, ini 10 strategi secara umum. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa pihak-pihak yang bergerak secara tidak langsung dengan pendidikan, ya, atau apalagi yang langsung dengan pendidikan, seperti Rotary ini, atau industri, atau organisasi internasional misalnya, itu punya kesempatan, atau bahkan industri, perusahaan, itu punya kesempatan untuk berkolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan kalangan pendidikan. Dari mana kolaborasi ini? Kolaborasi ini dari strategi kita yang ada di pendidikan tinggi, yang kita kenal dengan Kampus Merdeka. Salah satu dari aspek strategi itu adalah terkait dengan tadi itu, bahwa definisi kita tentang belajar ini kita perluas. Sehingga mahasiswa bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar kampus, dan itu kita akui sebagai bagian dari unsur pemenuhan dia terhadap kurikulum yang disyaratkan oleh program studinya. Jadi ini juga terkait dengan bahwa mahasiswa perlu fleksibilitas dalam melakukan pengembangan diri, dalam melakukan studi, dan kampus perlu memberikan fleksibilitas itu. Kenapa demikian? Karena dalam kenyataannya, atau paling tidak ada banyak hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa karir mahasiswa, ya, itu sering tidak didukung oleh apa yang mereka pelajari ketika mereka belajar. Artinya, ketika mereka belajar, itu mereka diberi konten, diberi materi, diberi bahan, diberi bekal yang sempit, ya. Banyak kurikulum-kurikulum itu relatif sempit, sehingga ketika mahasiswa itu lulus dan berkarir menghadapi berbagai macam tantangan, ya, mereka harus cari dari luar program studi yang mereka ikuti dulu.
Nah, memang ada pengecualian di sini, yaitu pengecualiannya adalah untuk program studi pendidikan dan kedokteran, karena memang dua prodi itu sangat spesifik. Ya, dan kalau kita lihat orang yang mengikuti pendidikan dokter misalnya, kemudian berkarir dokter, sudah pasti apa yang mereka pelajari bermanfaat. Tapi tidak demikian dengan yang lain, dengan prodi-prodi yang lain. Sehingga kita minta semua kampus itu memberikan minimal 40% dari porsi kurikulum setiap program. Sehingga mahasiswa bisa mengambil di luar program studi, atau di luar universitasnya, atau dengan kegiatan magang, atau melakukan kegiatan sosial, bisa mengajar, bisa aktif di lembaga masyarakat yang melayani masyarakat, public service, dan sebagainya. Dan ini bisa di waktu 1 tahun. Ya, jadi magang di industri ya tidak hanya 1-2 bulan, karena kalau 1-2 bulan dia baru mengenal industrinya sudah keluar. Tapi 1 tahun, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa, bermanfaat bagi industrinya juga. Demikian pula kalau mahasiswa ingin kerja sosial, bergabung dengan Rotary, melakukan kegiatan layanan pendidikan misalnya, itu bisa dihitung sebagai bagian dari kurikulumnya. Atau melakukan pengembangan masyarakat di daerah tertinggal, itu bisa dihitung. Atau juga melakukan penelitian bersama peneliti atau dosennya, itu juga bisa dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi yang ditempuh oleh mahasiswa itu. Jadi secara singkat saya simpulkan paparan saya ini adalah bahwa untuk menghadapi perkembangan yang semakin kompleks, ya, kompetitif, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kita harus inovatif, kemudian juga harus menghasilkan lulusan-lulusan yang inovatif, problem solver, ya. Dan untuk itu kita beri kebebasan mereka untuk belajar. Ya. Nah, khusus untuk yang situasi sekarang, kita tetap menjaga kesehatan, tapi juga menjaga anak-anak kita tetap belajar. Saya kira demikian, Mbak Erika. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Ainun Naim, PhD. Banyak sekali kita melihat tadi program-program yang dicanangkan oleh Kemendikbud Indonesia, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa berkolaborasi dari Rotary sehingga paling tidak Rotary ikut mengambil bagian dalam peningkatan program-program peningkatan yang sudah dibuat tadi. Bapak Ibu, saya rangkum sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Ainun tadi. Meningkatkan kompetensi dan capability tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat, tetapi at least perlu 4 pilar untuk membangun sebuah rumah, ilustrasinya. Tapi nanti yang paling penting adalah ada keterlibatan dari pemerintah, kemudian masyarakat, peserta didik, dan pendidiknya itu sendiri. Kemudian tadi Profesor juga menjelaskan mengenai 20% anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan, memang barangkali dibandingkan dengan negara-negara yang ada di OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, barangkali masih relatif kecil, tetapi kita yakin dan percaya bahwa semuanya ini akan karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Nanti saya yakin pemerintah juga akan reses kembali dan berusaha bersama kita juga untuk mensupport program-program dari pemerintah. Kemudian 3 hal penting yang disampaikan dari pendidikan itu sendiri, hal yang paling penting, fundamental. Kemudian ada bonus demografi dari Indonesia, yakni usia produktif Indonesia lebih tinggi dibanding usia non-produktif. Tetapi beliau juga tadi menyampaikan bahwa ini juga harus dioptimalkan. Tanpa optimalisasi, usia produktif ini tidak bisa benar-benar menjadi bonus. Kemudian di masa pandemi ini, kalau kita berbicara mengenai ekonomi, kesehatan penting, tapi ekonomi juga penting. Tapi di pendidikan, sama juga ilustrasinya bahwa kesehatan sangat penting, tetapi pendidikan juga tetap harus berjalan dengan cara yang baik, meskipun lebih banyak belajar dari rumah ataupun online system. Bapak Ibu, saya akan masuk ke Q&A session, dan ada satu pertanyaan yang ingin saya bacakan dari PP Irawan Susilo. Prof, jadi apa yang harus dilakukan di masa seperti ini untuk sekolah-sekolah yang muridnya belum mengenal komputer misalnya, tetapi mereka tetap harus belajar di rumah? Silakan Prof, mohon dibantu untuk memberikan jawaban. Silakan.
Prof, maaf, masih mute. Baik, jadi bagaimana kalau ada siswa yang belum mengenal komputer? Ya, memang masalah kita ini tadi saya sebut masyarakat kita itu sangat beragam, ya, beragam tidak hanya dari aspek alamnya, ya, tapi juga sosial ekonominya. Nah, kita masih punya sekolah-sekolah yang mana di desanya tidak ada listrik, seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi kan saya katakan bahwa ya tugas layanan pendidikan ini tidak hanya di Kementerian Pendidikan saja, bahkan tidak hanya sekolah saja. Dan masyarakat kita telah membuktikan itu. Jadi ketika saya menanyakan ke daerah-daerah, bagaimana solusinya? Nah, sekarang ini kan ada program itu desa ya, dana desa. Mereka cukup banyak desa-desa yang cukup kreatif dan menyadari pentingnya pendidikan, sehingga mereka menggunakan dana desa itu atau sumber daya lain di desa itu untuk membeli genset, sehingga ada listrik, sehingga komputer bisa nyala di rumah atau di balai desa, sehingga dengan tetap menggunakan atau di kelompok-kelompok tertentu, sehingga dengan tetap menjaga jarak dan sebagainya, mereka bisa menonton siaran TV pendidikan ataupun melihat konten pembelajaran di portal-portal tertentu. Nah, tentu kalau anaknya belum mengenal komputer gimana? Ya, gurunya harus mengajarkan. Ya, termasuk kalau tidak ada fasilitas online bagaimana? Ya memang harus offline. Ya, kita harus ada kurir yang kemudian mengantar bahan ajar, ya, mengantar berbagai materi pembelajaran ke rumah-rumah. Seperti halnya pemerintah daerah itu mengirim berbagai bahan vitamin ataupun alat-alat kebersihan ke rumah-rumah ataupun ke orang-orang yang perlu dijaga kesehatannya terkait dengan isolasi mandiri dan sebagainya. Kemudian juga selain gurunya, orang tuanya tentu bisa juga membantu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana kalau orang tuanya juga tidak tahu bagaimana menggunakan komputer atau gadget, ya, kalau tidak ada. Nah, memang solusinya antara lain ada kelompok-kelompok kecil ya di antara mereka yang kemudian tadi itu dari arrangement guru ataupun sekolah, kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan offline, tapi dengan risiko kesehatan atau penularan yang jauh lebih kecil karena kelompoknya juga kecil. Tadi saya lupa menjelaskan tentang strategi kita membuka sekolah lagi ya. Jadi sekarang sekolah sudah mulai ya, tapi belum semua. Jadi mayoritas masih belum. Tapi yang daerahnya hijau, yang risikonya sangat rendah, kemudian dari segi daftar periksa kesehatan memenuhi syarat, orang tuanya tidak keberatan, itu boleh ke sekolah. Tapi kalau orang tuanya keberatan, khawatir karena berbagai hal, termasuk di rumah ada yang sakit dan sebagainya, ya tidak perlu ke sekolah. Jadi demikian ya. Jadi banyak pendekatan saya kira yang esensinya masyarakat, orang tua dan guru harus punya inisiatif bagaimana menyelesaikan masalah kekurangan ini, sarana prasarana. Tapi juga kementerian juga tidak tinggal diam sebetulnya. Ya, jadi kementerian sudah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menggunakan bantuan operasional untuk membeli kebutuhan yang urgent sekarang. Tidak dibatasi lagi. Kalau dulu kan dibatasi untuk membayar guru maksimum sekian, untuk beli alat tulis sekian. Sekarang tidak dibatasi lagi. Jadi kalau mereka perlu beli pulsa, boleh beli pulsa, beli data, agar supaya punya akses. Mereka mungkin belum punya gadget atau belum punya laptop untuk akses ke fasilitas online, beli aja. Ya, karena bantuan operasional sekolah itu juga cukup untuk itu. Tentu dengan manajemen tertentu. Kemudian baru kemarin ya saya kira Mas Menteri juga mengumumkan alokasi dana yang khusus untuk
sekolah-sekolah di daerah tertinggal, ya, daerah khusus namanya. Itu kita beri dana khusus ya 60 juta untuk memenuhi kebutuhan yang urgent sekarang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Ainun. Prof, jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali dengan pertanyaan yang lain sebentar lagi. Saya akan mengajak Bapak Ibu menuju Malang, ke Rotary Club Batu Malang, bertemu dengan Presiden Rana. Beliau adalah pengajar juga dan dedikasinya luar biasa, selain pengajar juga adalah Rotarian, dan kita akan bersama-sama mendengarkan proyek apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk mensupport edukasi dan juga literasi. Pres Rana ya, silakan Pres. Ya. Silakan Pres. Waalaikumsalam. Ya, silakan waktunya 5 menit Pres sebelum saya kembali lagi dengan pertanyaan tadi. Silakan. Terima kasih. Ya, saya dari RC Batu. Meskipun RC Batu masih 3 tahun berdiri, tapi sudah banyak sekali membantu terutama di bidang pendidikan. Yang pertama kita berkolaborasi dengan RC Malang Sentra dengan membantu 400 siswa berupa alat-alat sekolah selama 1 tahun. Kemudian pada waktu Batu terserang bencana angin puting beliung, Rotary Batu bekerja sama dengan himpunan psikolog untuk memberikan misalnya training trauma healing kepada siswa-siswa yang sekolahnya terkena dampak dari bencana angin puting beliung. Di situ kita bekerja sama dengan psikolog, juga bersama-sama dengan Bank Jatim dengan memberikan bantuan berupa alat-alat sekolah. Selain itu kami juga dapat bantuan dari RC Singapura berupa rehab sekolah. Jadi ruangan kepala sekolah di SD Sumber Belantas itu rusak berat akibat angin puting beliung. Dapat bantuan $10.000 Singapura untuk merehab sekolah tersebut. Kemudian yang bekerjasama dengan RC Malang itu ada pelatihan untuk guru, juga untuk wali murid. Kalau untuk guru adalah bimbingan penyuluhan, kemudian bagaimana pendidikan seks secara dini, kemudian dengan bullying itu juga itu untuk guru. Kalau untuk wali murid, untuk yang siswa yang prasejahtera itu dapat bantuan pelatihan untuk mengolah makanan. Jadi mereka dilatih, kemudian diberi alatnya juga, sehingga alatnya tersebut bisa untuk kesejahteraannya dengan mengadakan membuat olahan kue maupun masakan yang diberikan pelatihan dari program dari tadi. Kemudian yang terakhir adalah dari siswa disabilitas dengan membuat alat-alat decopage sehingga mereka punya keterampilan tambahan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka di lingkungan. Baik, Pres Rana, terima kasih banyak, luar biasa. Tidak hanya untuk support untuk sekolah ataupun siswa, tetapi juga wali murid itu sendiri juga disupport ya, orang tua sehingga mempenuhi dengan baik. Terima kasih sekali lagi, Pres Rana, dan tetap semangat dengan proyek-proyek literasi dan edukasi di Batu Malang. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kembali ke Profesor Ainun untuk pertanyaan berikutnya, Prof. Mohon dibantu direspons. Bagaimana kebijaksanaan tentang pengakuan dan pemanfaatan lulusan luar negeri, lulusan Indonesia yang di luar negeri? Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya klarifikasi ya pertanyaannya. Jadi bagaimana memanfaatkan dan mengakui lulusan luar negeri ya?
Betul begitu. Saya baca kurang lebih seperti itu. Jadi kebijaksanaan atau kebijakan tentang pengakuan terhadap lulusan Indonesia di luar negeri dari PDJ Thomas Aquinas. Silakan, Prof. Ya. Jadi terima kasih. Begini, jadi lulusan luar negeri itu biasanya mereka perlu semacam pengesahan ijazah, ya. Dan itu sudah ada proses online di kementerian. Jadi tinggal mengakses di webnya itu online. Dan di kementerian sudah ada list perguruan tinggi di seluruh dunia. Kalau list itu belum ada, kita tinggal mengontak kedutaan besar kita mengenai akreditasi perguruan tinggi itu, kemudian kita legalisasi. Jadi prosesnya simple. Nah, kemudian memang ada profesi-profesi tertentu yang kemudian mensyaratkan lulusan luar negeri itu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian karena memang semacam standar yang berbeda. Seperti misalnya lulusan dokter dari luar negeri. Itu profesi kedokteran di Indonesia. Jadi ini yang mensyaratkan sebenarnya bukan pemerintah, tetapi profesi kedokteran di Indonesia mensyaratkan lulusan kedokteran luar negeri itu mengambil mungkin beberapa mata kuliah, kemudian ikut uji kompetensi yang mereka lakukan. Karena memang mungkin proses treatment penyakit di Indonesia mungkin berbeda dengan yang di luar negeri. Kemudian juga demikian juga beberapa profesi keuangan, ya, akuntan misalnya. Untuk bisa berpraktek di Indonesia, mendapatkan sertifikasi di Indonesia harus mengambil dulu tentang hukum bisnis dan hukum pajak Indonesia, ya, untuk supaya mereka memahami memang itu kalau praktek di Indonesia harus memahami hal itu. Jadi saya kira demikian. Demikian pula insinyur dan sebagainya itu sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi pertanyaan, saya punya waktu 10 menit lagi sebelum nanti acara ini di-close oleh DG Febri. Satu pertanyaan lagi Prof. Dari Leonardi Luki Kurniawan. Masalah pendidikan sangat kompleks. Salah satu yang kami hadapi di lapangan adalah masalah life skill dan soft skill, termasuk sikap dan moral. Di mana relevansi Merdeka Belajar dalam pengembangan soft skill yang sangat diperlukan dalam dunia nyata. Barangkali masuk ke SQ dan adversity quotient, Profesor, silakan. Ya, jadi memang dengan konsep Merdeka Belajar, tadi kan definisi belajar itu kan sudah kita perluas, sehingga di situ termasuk bagaimana siswa itu bergaul dengan orang lain, dengan orang yang tidak sama, ya, bahkan secara kultural berbeda, itu kita ekspos ke situ. Kemudian juga soft skill yang lain. Jadi dengan perluasan definisi belajar itu, maka kebutuhan akan soft skill, kemudian juga pengembangan karakter itu bisa kita lakukan dengan lebih efektif. Kita juga ada program-program penguatan karakter, ya, di kementerian melalui berbagai kegiatan, termasuk melalui siaran televisi dan berbagai siaran di media sosial untuk itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Prof. Saya ada waktu 3 menit lagi, Prof, untuk Q&A ini. Jadi saya akan ambil pertanyaan dari NTT, dari ND. Prof, bagaimana cara mengatasi kendala ketersediaan listrik? Listrik di ND hanya menyala pada pukul 6 sore sampai 10 malam. Jangankan bisa belajar online, katanya TV saja tidak semua rumah tersedia. Mohon arahannya Prof, dan kemudian pembelajaran apa saja yang pas diterapkan di sana di masa new normal ini. Jadi kalau ingat ND, tempat saya tumbuh besar dulu, Prof. Silakan Prof dibantu menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kita kan punya alokasi dana yang tadi saya ceritakan, khusus untuk daerah-daerah yang relatif tertinggal atau dari segi infrastrukturnya kurang, ya. Jadi itu bisa dipakai untuk apakah tentu bersama-sama dengan desa, bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas energi tadi, ya, saluran listrik atau komputer dan sebagainya. Jadi ini
sebenarnya bisa kita pecahkan bersama dengan pemerintah daerah dan juga dengan penggunaan dana khusus tadi. Memang ada berbagai kalau pengalaman saya khususnya di daerah-daerah timur itu, saya pernah juga menemui sekolah yang mana untuk menjaga keberlangsungan layanan via online. Jadi mereka men-charge komputernya atau laptopnya itu di malam hari atau ketika listrik itu nyala itu di-charge full, ya termasuk backup baterainya di-charge. Nah itu untuk backup ketika listrik itu mati itu tetap nyala gitu. Jadi itu antara lain yang paling sederhana. Tapi solusi yang lebih sustainable saya kira bisa saya contohkan dengan bersama desa ataupun pemerintah lokal itu membeli genset dan sebagainya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua. Ada satu komen yang bagus sekali yang bisa saya ambil di chat box ini dari DGN Cindy Bahtiar dari Semarang untuk kita semua. Jadi sebagai bentuk kepedulian Rotary Club terhadap literasi di masa COVID ini, Rotary Club Semarang Kunti bekerja sama dengan Rotary Club Glen Waverley dari Australia akan mendonasikan e-mobile library kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Mobil ini dilengkapi dengan beberapa laptop di dalamnya dan dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi sehingga dapat melayani anak-anak di daerah pinggiran Kota Semarang yang belum mempunyai gadget dan fasilitas Wi-Fi. Sangat tepat di masa pandemi ini. Luar biasa satu solusi yang barangkali bisa kita sama-sama pikirkan di klub lain bekerjasama dengan international partner barangkali. Terima kasih DGN Cindy Bahtiar untuk informasi ini. Dan terima kasih Prof. Ainun Naim PhD, saya luar biasa mengapresiasi sekali informasi ini yang dibagikan untuk kami semua di Rotary dan juga teman-teman sahabat Rotary yang bergabung di webinar siang hari ini. Dan saya akan kembalikan waktu kepada DG Febri untuk memberikan closing statement. Silakan DG Febri. Terima kasih Edi Erika. Prof. Ainun, terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini dan sampaikan salam hormat kami kepada Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa inilah kami Rotary yang sudah bertahun-tahun ini kami bekerja sama dan mensupport kegiatan pemerintah dalam hal pendidikan dan literasi. Semoga suatu saat nanti kami bisa sowan beliau dan berdiskusi para leader Rotary dengan Mas Menteri untuk langkah-langkah ke depan, apa lagi yang mungkin kami bisa bantu secara real di masyarakat. Kami ingin bisa berdiskusi langsung untuk mendapatkan informasi dan input langsung dari beliau, apa yang bisa Rotary lakukan lagi untuk bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Tadi sudah disampaikan, proyek dari Semarang akan membuat e-library yang lengkap dengan komputer dan Wi-Fi. Mungkin adakah lagi yang lain, atau hal-hal yang lain yang benar-benar sangat dibutuhkan kerjasama ini. Tadi sudah disampaikan ada 10 fokus dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Semoga kita bisa bekerja sama, Prof. Kedepannya akan banyak lagi yang bisa kami lakukan. Apabila kami tahu apa yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat secara real, akan sangat mudah bagi kami untuk melakukan kerjasama dan program-program berikutnya. Dan harapan kami kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan melalui pendidikan. Karena bagaimana juga pendidikan ini adalah hal yang sangat penting, sangat luar biasa, dan untuk kemajuan bangsa semuanya berangkat dari pendidikan. Maka terima kasih sudah berkenan hadir, dan juga di sini banyak guru, kepala sekolah, para pengajar, mitra-mitra Rotary yang juga hadir di sini dari satu Candi Renggo, kemudian dari Batu, dari Malang, SDN yang lain, kepala sekolah, terima kasih sudah berkenan dan semoga terus bisa bergandengan tangan dengan Rotary di berbagai area masing-masing. Silakan hubungi Rotary Club yang terdekat di wilayah masing-masing. Kami ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, di Sulawesi, dan juga di Papua. Sehingga bisa sinergi dengan baik dan bisa saling berkoordinasi dengan baik. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini yang memberikan sponsor berupa gift kepada para peserta, dan
Yang jelas adalah Deputy District Governor kami, Danarsi Santosa, terima kasih untuk batik yang cantik dari Solo, kepada ya produk selalu menghangatkan Indonesia, dan kepada Allianz lalu juga hadir untuk memberikan kami support dan dukungan. Silakan bisa ditampilkan sedikit pesan dari para sponsor dari program ini untuk sedikit membuka wawasan kita. Di situasi ini kita sering merasa powerless karena berita buruk dan hoax yang beredar. Untungnya, ada perlindungan Allianz. Bisa menanggung biaya COVID-19 yang tidak ditanggung pemerintah, dan polis langsung aktif. Untuk COVID-19, ada tambahan uang pertanggungan asuransi jiwa 50%. Begini cara saya. Jadi punya power bersama Allianz. Dari Batik Dandar Hadi, monggo silakan bisa mengkoleksinya, dan semua ini adalah karya-karya dari teman-teman Rotary sendiri yang sangat luar biasa. Dan tentu saja produk jahe yang diproduksi dari Kota Solo, ini juga persembahan dari teman-teman Rotary sendiri, dan nanti pasti juga akan sampai ke Prof di Jakarta. Semoga Prof Ainun bisa ikut merasakan jahe dari Kota Solo dan batik cantik dari Kota Solo. Dan inilah para pemenang yang memperoleh hadiah dari kami dalam ini. Silahkan bisa ditampilkan pada screen dan hubungi DM langsung ke Instagram kami, alamat pengiriman dari hadiah-hadiah yang akan kami berikan. Ya, selamat untuk para pemenang. Semoga sedikit rasa cinta kami untuk semua peserta webinar ini senantiasa bisa merapatkan dan terus menyambung silaturahmi kita untuk bisa berbuat di dunia ini untuk Ibu Pertiwi. Sekali lagi atas nama Distrik 3420 Indonesia, kepada Prof Ainun Naim, PhD, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi hari ini. Kami untuk Mas Menteri yang luar biasa dengan terobosan-terobosan baru. Semoga suatu saat kita bisa berdialog, berdiskusi, bisa ada satu kolaborasi dan kerjasama yang baik. Dan kepada seluruh peserta webinar, terima kasih. Semoga webinar kali ini di webinar seri yang ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih DG Febri Dipokusumo. Menutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Profesor Ainun Naim, PhD, Sekjen Kemendikbud dari Republik Indonesia. Kemudian terima kasih Alma Diavira, Duta Literasi Rotary 2017, dan juga Presana dari Rotary Club Batu Malang, dan juga DG Danarsi Santosa, dan juga Allianz dan sponsor yang lain untuk acara webinar ini. Saya Erika Sedana, luar biasa, suatu kehormatan bisa ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini, dan terima kasih. Mudah-mudahan Rotary bisa benar-benar nanti berkolaborasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemajuan dan perkembangan literasi dan edukasi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.